Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Kak Kuarcap Kabupaten Banyumas, yang kami hormati Ketua Kuaran, khususnya Kuaran Kecamatan Lumbir, dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur bikaulina alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama dapat bermuajahah walaupun di sosial media ini. Nikmat yang begitu besar kepada kita wajib untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya dari api neraka. Masya Allah. Baru saja bergembira saja akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita untuk menjadikan kegembiraan menyambut bulan Ramadan? Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan barokah, di mana bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka dengan selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan para setan dibelenggu. Disitulah sebagai umat Islam kita wajib bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bapak Ibu yang kami hormati, bertemu dengan bulan Ramadan adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Nikmat yang lain juga ada, yang lebih besar lagi, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat sembat. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah nikmat Islam. Nikmat Islam adalah nikmat yang begitu besar kepada kita. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanah, yaitu menjadi pemeluk agama Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 19, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Dan dalam kesempatan Nabi Muhammad SAW pada Haji Wada, beliau pun membacakan surat Al-Maidah ayat 3 yang diantaranya adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum
ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Bahwa Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita diamanahi sebagai orang Islam harus betul-betul melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Islam sendiri ada 5 huruf. Yang pertama adalah I, yang kedua adalah S, yang ketiga adalah L, yang keempat adalah A, dan yang kelima adalah M. Ternyata di dalam huruf itu terkandung sebuah perintah. Yang pertama adalah I, sholat Isya. Yang kedua adalah S, sholat subuh. Yang ketiga adalah L, sholat lohor. Yang keempat adalah A, sholat asar. Dan yang kelima adalah M, sholat maghrib. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah agama dengan sebuah perintah, yaitu perintah sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, kita dilahirkan oleh Bapak Ibu yang beragama Islam, sehingga kita pun Islam. Tapi itu bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah benar-benar sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanah yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan memeluk agama Islam, kita wajib untuk menaati segala perintah Allah dan syukur bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, nikmat yang kedua yang besar adalah juga nikmat iman. Nikmat iman pada diri seorang muslim tidak semua orang mendapatkan. Kadang ada orang yang sudah beragama Islam namun tidak menjalankan perintah-perintah Allah, maka dia tidak mendapatkan nikmat iman. Bagi orang yang sudah menjalankan perintah-perintah Allah, salah satunya adalah sholat 5 waktu, berarti dia telah mendapatkan nikmat iman, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, sholat 5 waktu adalah sholat yang sangat istimewa, perintah yang sangat istimewa. Karena apa? Perintah-perintah selain sholat 5 waktu itu tidak langsung berhadapan dengan Allah. Namun ketika perintah sholat, langsung Allah panggil Nabi Muhammad SAW dengan Isra Mi'rajnya. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, menjalankan sholat 5 waktu, syukur di awal waktu. Karena dengan sholat ini, insya Allah hati kita akan terbimbing dari jalan kemungkaran. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan sholat, maka itu adalah amalan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana sholatnya bagus, maka ibadah-ibadah yang lain pun akan ikut bagus. Namun sebaliknya, ketika sholat itu kurang bagus atau bahkan tidak dilaksanakan, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah kita semuanya menjaga sholat 5 waktu. Siapa yang ingin menjadi ahli syurga harus menjalankan sholat 5 waktu. As-sholat miftahul jannah. Sholat adalah kunci surga. Bapak Ibu yang kami hormati, nikmat yang terbesar yang ketiga adalah nikmat sehat. Nikmat sehat adalah nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Begitu besarnya nikmat sehat ini, namun kadang manusia tidak tahu bahwa itu adalah sebuah nikmat yang begitu besar. Baru tahu ketika dia
sakit. Oleh karena itu, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, betul-betul kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat sehat, cobalah Bapak Ibu berjalan-jalan atau menengok saudara yang sedang sakit di rumah sakit. Ya Allah, di sana bangunannya bagus, namun di dalamnya banyak orang yang sakit. Sakit dengan berbagai macam penyakit. Barulah kita sadar bahwasanya sehat adalah nikmat yang begitu besar. Oleh karena itu, sekali lagi, ayo kita betul-betul mensyukuri nikmat sehat dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, nikmat Allah yang terbesar yang keempat adalah nikmat sempat. Nikmat sempat. Banyak orang yang sudah beragama Islam, sudah beriman, sehat, namun banyak yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan-kesempatan inilah bila kita bisa melaksanakan perintah Allah, maka termasuk kita mendapatkan nikmat, yaitu nikmat sempat. Sempat melaksanakan ibadah, sempat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam nikmat sempat ini ada 5 perkara. Sebelum 5 perkara yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah nikmat sempat sebelum sempit. Kesempatan tidak bisa datang 2 kali. Oleh karena itu, satu kesempatan itu wajiblah kita untuk betul-betul melaksanakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Karena setelah kesempatan biasanya ada kesempitan. Waktu-waktu yang begitu sibuk mengurusi kegiatan-kegiatan dan sebagainya. Sehingga kadang manusia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang setan gunakan untuk supaya manusia lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 perkara sebelum 5 perkara yang kedua adalah sehat sebelum sakit. Tadi kami sudah terangkan bahwasanya manusia tentulah tidak sehat terus-menerus. Pastilah ada yang sakit, ada sakit. Maka kesempatan ketika sehat itulah untuk bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak menutup kemungkinan ketika sakit pun kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena sakit itu juga bisa merupakan ampunan dari dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan teguran kepada kita bahwasanya sakit yang kita rasakan adalah suatu peringatan agar kita kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu yang kami hormati, 5 perkara sebelum 5 perkara yang ketiga adalah muda sebelum tua. Seseorang bertumbuh dari kecil, muda, dan tua. Maka pada saat muda itu tidak akan kembali lagi. Waktu muda tidak akan kembali lagi. Maka ketika waktu muda itu tenaga kita masih kuat, maka tenaga ini kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah yang membutuhkan fisik yang luar biasa, yaitu ibadah haji. Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik yang luar biasa. Oleh karena itu,
Ayo, jangan mendaftar ketika tua, tetapi mendaftarlah ketika muda. Sehingga nanti pas dipanggil untuk ibadah haji, kita mempunyai fisik yang kuat, bisa melaksanakan ibadah-ibadah, melaksanakan rukun-rukun haji dengan sempurna. Bapak Ibu yang kami hormati, yang terakhir adalah hidup sebelum mati. Bahwasanya kita manusia pasti akan mati. Kapanpun, dimanapun, kita pasti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, semasa hidup ini, marilah kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang terus-menerus. Kata orang Jawa, hidup itu seperti mampir ngombe. Mampir untuk minum saja. Betapa sebentarnya. Kata Rasulullah SAW, hidup itu seperti berteduh di bawah pohon dalam perjalanan. Itu berarti hidup begitu singkatnya. Tetapi ketika singkat ini dilakukan untuk beribadah kepada Allah, untuk terus memperbanyak amal dan ibadah, maka insya Allah kita menjadi orang yang bahagia, selamat fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, Allah akan siapkan azabnya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan hari ini, semoga puasa hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berbuka puasa. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah terima amalan puasa dan amalan ibadah pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.